Go. Selamat pagi semua. Ya, saya di sini mau menceritakan penyakit yang luar biasa, penyakit yang sering kita dengar dan sering kita takuti. Nama penyakitnya itu sendiri bisa mematikan orang yang mendengar. Tapi pada hari ini, puji Tuhan, ya, tindakan medis pengobatan udah menjadi lebih maju. Dan penyakit kanker sekarang udah bisa disembuh. Enggak seperti dulu, di mana 30 tahun dulu penyakitnya itu pasti mematikan. Tapi pada hari ini, kalau stadiumnya 1, 90% pasien bisa sembuh. Itu artinya dari 10 pasien yang deteksi kanker stadium 1, 9 pasti sembuh. Tapi kalau dibiarin sampai menjadi tahap stadium 4, mungkin peluang sembuhnya cuma 20%. Itu karena kankernya udah menyebar. Jadi dari payudara atau paru udah menyebar ke organ-organ yang lain. Nah, itu bahaya. Kita nggak mau tunggu sampai udah menjadi stadium 4 baru berobat. Jadi pengobatan yang maju sekarang, pengobatan barat dengan teknologi yang canggih, dengan kajian-kajian yang terbaru dapat membuktikan kanker bisa sembuh. Nggak seperti dulu. Jadi jangan khawatir. Yang paling penting kalau ada keluhan untuk kanker, ketemu sama dokter. Yang terbaik ketemu sama dokter spesialis supaya fokus dan pengobatan bisa lebih teratur dan akurat. Itu yang kita nggak mau. Kita nggak mau pengobatannya itu diberi selepas 3 bulan, 6 bulan. Itu udah terlambat. Yang kita mau kalau hari ini kanker, besok udah langsung berobat. Dan pengobatan kanker sekarang ada macam-macam. Ada kemoterapi. Kemoterapi itu pun sudah 1.000 macam ubat. Bukan semua kemo ubat yang sama. Setiap kanker, setiap stadium ubatnya berbeda. Itu hanya kemo. Operasi pun udah canggih sekarang. Nggak usah kalau operasi untuk usus, nggak usah dibuat operasi yang besar. Bisa dipakai alat kamera, laparoskopi, dan bisa dibuang benjolan atau kanker yang ganas itu. Jadi ususnya nggak diganggu. Efek samping pun kurang. Penginapan di rumah sakit pun paling minimum 1-2 hari aja. Nggak seperti dulu. Kalau pengobatan radioterapi sinar, sekarang pengobatannya canggih, hanya kanker aja yang disinar. Itu dinamakan sinar fokus. Kalau dulu sinarnya itu bisa kulitnya terbakar, mulutnya kering, ya, rambut rontok semua, otak kurang berfungsi. Sekarang nggak lagi. Hanya sinarnya dituju ke kankernya. Jadi saraf-saraf yang normal, otak yang normal, tulang, kaki, semuanya itu nggak disinar. Kalau ada kanker di rahim, hanya rahim yang disinar. Usus, pembuluh darah, tulang, semuanya selamat. Itu yang kita mau. Kita mau pengobatan yang terbaik dengan efek samping yang paling minimum. Karena kanker sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu semua, penyakitnya itu dijangka dalam 4 tahun lagi menjadi penyakit yang paling umum. Pada waktu ini, sakit jantung sama kanker penyakit yang paling umum dan bisa menyebabkan kematian. Tapi dalam 4 tahun lagi, penyakit kanker akan menjadi penyakit yang paling biasa dihidapi atau paling banyak yang menyebabkan kematian. Kenapa bisa mati? Karena kita udah memulakan pengobatannya terlalu lewat. Kita nggak mau lambat. Yang penting pencegahan. Itu yang paling penting. Jadi cara makanan, pola hidup, ya, olahraga, ini semua penting untuk pencegahan. Tapi kalau udah ada kanker, deteksi itu penting. Kita mesti melakukan mamografi, pap smear untuk yang wanita. Kalau orang pria harus dilakukan cek darah, harus dilakukan endoskopi, ronsen paru. Kalau yang rokok, dinasihatkan berhenti rokok, ya, diminta supaya jangan minta maut datang dengan rokok. Itu penyebab kanker yang paling utama, rokok. Jadi bila udah deteksi kanker, udah tahu itu stadium 1 atau stadium 2, langsung dijalankan pengobatan. Sama ada operasi atau sinar atau kemo. Ada kanker yang nggak butuh operasi, seperti kanker hidung, kanker nasofaring namanya, atau kanker tekak, ya, kanker pita suara, kanker tenggorokan, kanker rahim, mulut rahim. Ini nggak butuh pengobatan operasi, bisa langsung sinar dan sembuh. Dan peluang sembuhnya tinggi.
80%, 90% kalau tergantung stadium. Kalau stadium 3 peluang sembuhnya masih tinggi, ya 60%. Tapi jangan tunggu sampai stadium 4. Jadi kanker pada waktu ini, zaman sekarang, kanker menjadi penyakit kronis, ya, berarti ramai pasien yang bisa hidup seperti pasien yang ada kencing manis, darah tinggi, hidup lama. Tapi kebanyakan pasien sembuh kalau deteksinya stadium 1 atau 2. Itu yang kita mau, stadium 1, stadium 2. Itu 80%, 90% sembuh. Kalau udah stadium 3, itu peluang sembuhnya 60%. Berarti 6 daripada 10 pasien masih bisa sembuh. Ini bukan artinya setiap pasien kanker pasti mati. Enggak. Tapi kalau pengobatannya enggak dijalankan, ubat yang terbaru enggak dipakai, peluang sembuhnya tipis. Jadi dengan ubat yang terbaru, ada yang immunoterapi, ada yang antibody, ada yang obat hormon, macam-macam pengobatan sekarang. Kalau kanker ginjal, nggak ada kemo, hanya makan ubat antibody. Kalau kanker payudara, ubatnya kemoterapi sama antibody. Kalau kanker usus, ubatnya immunoterapi. Semakin lama semakin canggih. Kanker prostat nggak butuh kemo, hanya sinar atau operasi. Jadi bukan artinya setiap kanker pengobatannya sama. Setiap kanker, setiap pasien pengobatannya berbeda, ikut jenis kanker dan stadium. Yang paling penting berobat dengan cepat. Deteksi yang paling penting, berarti screeningnya itu penting. Kemudian pengobatan secepat mungkin. Dan sesudah pengobatan harus kontrol. Nggak artinya kalau udah berberes, pengobatannya selesai, operasi selesai, udah nggak ketemu dokter lagi. Nggak. Tiap 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan untuk 5 tahun sekurang-kurangnya. Baru bisa dibilang udah sembuh. Kalau udah lewat 5 tahun, sembuh total. Mudah-mudahan kita berdoa dengan izin Tuhan, ya, semua kalian semua penyakitnya sembuh dan kita mencegah penyakitnya dari awal. Itu saja yang saya mau berkongsi dengan anda semua tentang penyakit kanker ini. Sekian, terima kasih.